Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erza Frandiaji dari kelas 103 absen 14. Pada hari ini saya mau cerita mengenai sebuah literasi, mengenai cerita sampingan atau side story dari sebuah game namanya Genshin Impact, teman-teman. Nah, jadi bagi teman sekelas yang nonton video ini, kalau kalian masih ingat, saya pernah cerita mengenai peradaban Lemuria. Nah, ini tuh latar tempatnya masih sama-sama di Fontaine gitu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mulai ceritanya. Nah, jadi sebelum kita mulai ke awal mula Fontaine, kita flashback dulu, teman-teman, ke masa sebelum ada peradaban manusia, yaitu masa peradaban naga gitu. Nah, dulu di Teyvat, bangsa naga kuno itu berkuasa, teman-teman. Berkuasa. Mereka membuat berbagai macam teknologi yang canggih dan juga maju. Yang bahkan saking maju teknologi ini, itu naga kuno itu bentuknya bukan kayak naga lagi, teman-teman. Tapi mereka sudah mencapai bentuk humanoid atau bentuk yang mirip manusia gitu. Ceritanya damai-damai aja nih peradaban. Sampai suatu hari seorang pendatang dari luar Teyvat atau kita sebut descender datang ke Teyvat. Nah, namanya dia mengaku namanya adalah Primordial One. Nah, Primordial One ini mulai menghancurkan kedamaian yang ada. Dia mengambil 7 kekuatan dari pemimpin naga kuno yang ada di Teyvat. Dia ambil satu persatu dengan mengalahkan naga-naga tersebut. Setelah dia mempunyai 7 kekuatan naga kuno, dia pun bersumpah untuk membuat peradaban manusia di Teyvat. Ya, naga yang tersisa, naga kuno yang tersisa, ada yang berevolusi menjadi naga biasa, ada yang dia bersemayam di suatu tempat sampai dalam kondisi tidak waras, dan ada juga yang dia mati lalu berinkarnasi menjadi naga kuno yang baru. Nah, setelah memahami ini, langsung kita ke bagian awal Fontaine. Nah, kalau beberapa abad setelah kejayaan Lemuria runtuh, Celestia pun mengadakan sebuah perang, namanya Perang Arkon. Perang ini bertujuan untuk memperebutkan Gnosis. Gnosis itu adalah sebuah tanda kepemilikan atas suatu daerah. Jadi simpelnya perang Arkon ini perebutan kekuasaan atas suatu daerah, teman-teman. Dan ini terjadi di 7 daerah yang berbeda. Nah, Fontaine adalah salah satunya. Di Fontaine yang menang itu adalah Dewa Keadilan Egeria. Nah, Egeria karena Fontaine itu terlalu sepi, dia pun menciptakan Oceanid. Dikabarkan Oceanid pertama itu diciptakan melalui air matanya si Egeria ini, teman-teman. Dan ya, karena ketidaksengajaan itu akhirnya Oceanid makin banyak di daerah Fontaine ini. Dan sebagai makhluk yang diciptakan oleh si Egeria ini, Oceanid ini berperan sebagai pelayan Egeria. Jadi si Oceanid ini mereka mencari informasi di seluruh perairan yang ada di Teyvat, baik di daerah yang mana aja, pokoknya mereka cari gitu informasi yang ada. Nah, suatu hari Ocean ini mereka ngadu nih ke si Egeria. Mereka mengadu kehidupan manusia kayaknya asik ya. Mereka bisa ngapain aja, mereka bisa mancing, mereka bisa makan bersama di daratan. Sedangkan Oceanid itu nggak bisa ke daratan, teman-teman. Karena diceritakan di sini Oceanid itu bentuknya tuh dia kayak burung tapi punya ekor. Dan dia tuh di bagian kepalanya ini dia kayak ada suatu mutiara yang segede kepala juga. Dan mereka cuma bisa hidup di air gitu, teman-teman. Diceritakan seperti itu. Nah, mendengar keinginan para Oceanid yang pengen jadi manusia, Egeria pun diam-diam membuat air laut primordial menjadi pembuluh darah untuk Oceanid ini, biar Oceanid ini pun berubah menjadi manusia. Nah, ternyata eksperimennya berhasil.
para oceanid, sebagian besar oceanid, mereka berubah menjadi manusia Fontaine. Nah, Celestia dia langsung mengetahui nih perbuatan yang dilakukan oleh si Egria. Dia tahu si Egria ini ngapain. Akhirnya Egria pun dijatuhi sebuah hukuman dikarenakan dia menciptakan manusia dari oceanid gitu. Diciptakan sebuah hukuman ini berupa ramalan bencana yang akan membanjiri Fontaine sampai yang tersisa itu cuma Arkon itu sendiri. Nah, akhirnya setelah diberi ramalan tersebut, Egria ini berusaha buat yang namanya tuh mencegah ramalan ini terjadi. Dia mencegah ramalan ini terjadi. Ya, dia mencoba berbagai cara, mulai dari air laut primordial itu ditutup sumbernya dan lain-lain sebagainya. Nah, sayangnya di tengah upayanya dalam mencari cara untuk menghindari bencana ini, dia mati tragis di kejadian kataklizm. Jadi ceritanya gini, kataklizm itu adalah sebuah kejadian di mana muncul sebuah portal besar di Khaenri'ah, di daerah Khaenri'ah. Jadi di Khaenri'ah itu muncul sebuah portal besar, namanya portal abis yang besar, dan dia tuh kayak memunculkan berbagai macam makhluk abis. Dan di sini Celestia dan 7 Arkon termasuk Egria pun turun tangan dalam menghadapi portal abis ini. Nah, Egria pun dia berkorban untuk menutup portal abis itu. Dan ya, akhirnya tahta Arkon Fontaine diturunkan ke seorang oceanid namanya adalah Focalor. Nah, sebagai Focalor pribadi pun dia merasa berat karena ya, dia awalnya emang oceanid biasa, terus tiba-tiba kayak dikasih kekuatan dewa dan dia disuruh jadi dewa gitu. Dan apalagi dia punya tanggung jawab atas keselamatan rakyat Fontaine dari bencana yang akan datang gitu. Nah, habis itu Focalor ini dia punya sebuah rencana. Nah, jadi dia pun membagi dua jiwa dari tubuhnya dibagi dua. Yang pertama itu adalah sang dewa Focalor, yang kedua adalah sang manusia Furina. Nah, jadi Furina ini dia tuh kayak bener-bener perwujudan manusia yang sempurna. Dia bisa senang, dia bisa nangis, pokoknya dia bener-bener punya semua emosi manusia gitu. Dan for information, Furina ini kayak dia bener-bener manusia, walaupun jiwanya itu mirip sama Focalor, tapi dia manusia. Dan dia nggak ingat apa-apa, ingatannya tuh semua dipindahkan ke sang dewa Focalor. Nah, abis itu digambarkan di game itu Furina tuh kayak tersadar dari bangunnya, terus dia pun langsung ke cermin. Tiba-tiba cerminan itu bukan cerminan dia, tapi yang muncul adalah sang dewa Focalor ini. Furina nanya, aku siapa? Ini di mana? Dijawab dong, kamu adalah Furina dan kamu ada di daerah Fontaine. Nah, terus Focalor langsung ngomong, aku punya tugas buat kamu. Fontaine sebentar lagi akan dilanda oleh sebuah bencana. Oleh karena itu, kamu akan menjadi sebuah kunci penting dalam rencana ini. Nah, terus Furina bilang, terus aku harus ngelakuin apa dong biar bisa melaksanakan rencana ini? Focalor bilang, kamu akan menyamar menjadi seorang dewa untuk melayani negeri ini gitu. Furina bingung, lah secara dia kan manusia nggak mungkin dong jadi dewa, apalagi nyamar. Nah, dia nanya satu pertanyaan terakhir ke si Focalor ini, kalau misalkan nanti aku mati gimana gitu kan. Focalor bilang, tenang, aku udah memberi kamu sebuah kutukan abadi.
Jadi nanti kamu akan hidup terus-menerus sampai nanti rencananya dimulai gitu. Dan ya, akhirnya di hari pengangkatan Arkon, si Polena ini memberikan sebuah pidato. Nah, awalnya pidatonya ini kesannya tuh kayak pemimpin yang lemah gitu. Pemimpin yang lemah dan pemimpin yang nggak tahu arah gitu teman-teman. Jadi kalau nggak salah dia ngomong, aku adalah dewa dari Fontaine, sang vokalor. Aku baru jadi dewa sekarang dan aku butuh bantuan kalian semua dalam menghadapi bencana ini. Rakyat Fontaine gak suka dong. Kok dewanya jadi gak percaya diri begini? Katanya dewa. Kok dewa gak pede gitu kan? Akhirnya mendengar ini, Furina pun secara dia manusia sempurna, dia pun langsung merubah, bukan langsung merubah, dia tuh langsung acting. Actingnya ini dia menjadi orang yang arogan, orang yang nyentrik, dan juga apalagi ya, orang yang percaya diri banget gitu, kayak 180 derajat lah dari pidato yang sebelumnya. Jadi dia langsung memberikan pidato dengan aktingnya tersebut, dan magicnya rakyat Fontaine pun langsung, wah ini baru nih dewa yang bener nih, ini dewa yang percaya diri, dewa yang yakin bakal mengarahkan kita kemana, kita harus ikutin dia gitu. Dan ya, upacara pengangkatan Arkon pun berjalan lancar ya. Dan setelah diangkat menjadi Arkon, Furina pun mengadakan sebuah pertemuan VIP antara dia dan warganya. Nah, hal ini bertujuan agar warga itu tidak curiga sama sekali kalau Furina ini sebenarnya adalah manusia gitu. Nah, jadi di hari pertama dia menjadi Arkon, dia pertama tuh kayak ikut dalam pertemuan VIP ini dengan warganya itu. Habis itu dia langsung ke perpustakaan buat nyari cara menghindari bencana di dokumen-dokumen milik Egeria gitu. Dan ya, dia habis itu langsung menghadiri pengadilan. Soalnya kan secara Furina ini, vokal ini dewa keadilan kan, jadi tentu dia harus menghadiri pengadilan itu teman-teman. Dan ya, itu kayak dilakuin cukup lama banget. Kayak diceritakan di ceritanya tuh di 100 hari si Furina ini jadi menyamar jadi Arkon, dia tuh kayak udah mulai berat gitu hatinya rasanya teman-teman. Hatinya tuh udah mulai terasa berat karena dia kayak mulai lupa jadi dirinya tuh siapa. Dia tuh kayak udah terlalu sering acting gitu teman-teman. Nah, sampai di saat dia melamun di acara pertemuan VIP-nya itu, air mata tuh netes dari wajahnya si Furina, netes. Dan dia ditanya langsung sama warganya, ini Furina kamu kenapa? Terus langsung jawab, oh nggak apa-apa, ini mataku lagi sakit hari ini. Dijawab sama dia sama gitu. Dan ya, malamnya Furina ini nangis terisak-isak di kamarnya teman-teman. Kayak dia nangis bener-bener nyesek gitu rasanya, nangis. Dia ngeluh, kapan rencana ini bakal dimulai. Ini udah hari ke-100 dan rencananya nggak dimulai sama sekali. Dia ngeluh kalau dia tuh capek, dia nggak bisa kayak gini terus. Bisa-bisa dia bakal nggak punya jati diri, bisa-bisa dia nanti nggak waras. Terus dia juga ngeluh, katanya dia tuh dalam hatinya tuh kayak bener-bener kesepian, hatinya tuh bener-bener kosong karena nggak ada orang yang bisa dia ceritain apa yang dialami sekarang gitu. Kayak pokoknya bener-bener sepi, dan itu sedih pokoknya teman-teman. Dan sayangnya aktingnya itu sudah berlangsung selama 500 tahun. Ya, kalian bayangin teman-teman, Furina yang seorang manusia biasa, yang dia menyamar jadi dewa, yang mentalnya itu masih mental manusia, disuruh hidup lama, pasti akan stres teman-teman. Kayak
manusia tuh sebenarnya nggak bisa hidup lama-lama. Kalau hidup terlalu lama tuh dia bisa stres gak waras. Dan wownya Furina ini masih menjaga kewarasannya itu. Hebat sih Furina ini. Dan ya kita langsung maju ke 500 tahun ke depan. Ya, nah di masa sekarang itu Fontaine itu telah menjadi daerah yang maju, yang teknologi itu udah maju dan telah menjadi daerah yang menjunjung tinggi keadilan gitu teman-teman. Nah, jadi di Fontaine ini karena dia menjunjung keadilan, otomatis ada tempat pengadilannya dong. Nah, nama tempat pengadilan itu adalah sebuah opera. Namanya tuh opera di Epiclis. Nah, itu namanya. Jadi kita sebut aja opera. Nah, kenapa disebut opera? Dikarenakan daerah Fontaine ini sangat menjunjung, bener-bener dia kayak menjunjung tinggi keadilan. Peradilan itu bebas buat ditonton warga Fontaine mana aja gitu. Jadi mereka tiap hari nonton pengadilan tuh kayak cuma kayak nonton drama gitu teman-teman. Bener-bener nonton drama. Nah selain jadi tempat pengadilan, opera ini dia juga dijadiin buat tempat pertunjukan gitu teman-teman. Jadi kadang rakyat Fontaine dia mereka suka bingung buat ngebedain yang mana pengadilan, yang mana yang pertunjukan gitu teman-teman. Ya, jadi ya mereka menganggap kalau pengadilan itu ya pertunjukan gitu. Nah, kalau ada pengadilan pasti ada hakim dong. Nah, di sini hakimnya itu namanya Neuvillette gitu. Dia menjadi hakim agung di situ, hakim agung. Nah, akhirnya datanglah seorang pengembara dari daerah yang jauh gitu. Nah, namanya itu kita sebut aja traveler. Nah, traveler ini dia didampingi sama satu orang kayak guide gitu lah. Kayak guider gitu lah. Namanya tuh Paimon. Nah, sebenarnya si traveler ini dia juga seorang descender sama kayak Primordiawan. Dia tuh datang dari luar Taifat gitu teman-teman. Dan sebenarnya saat dia datang ke Taifat itu, dia datang sama saudara kembarnya. Nah, jadi di masa sekarang ini, si traveler ini sedang mencoba mencari informasi mengenai saudaranya yang belum dia temukan gitu teman-teman. Nah, ternyata saat dia datang ke sini, dia mengungkap banyak sekali misteri Fontaine yang tadi udah aku ceritain teman-teman. Mulai dari ramalannya dan segala macamnya itulah. Dia pun di sana dia pun memecahkan berbagai kasus yang ada gitu teman-teman. Salah satu contoh kasusnya adalah kasus orang hilang teman-teman. Jadi kalau nggak salah dia menjadi pengacara, si traveler ini dia menjadi sukarelawan menjadi pengacara untuk seorang pesulap namanya tuh si Linet dan Lini gitu. Nah, si Lini ini dituduh atas hilangnya orang-orang Fontaine teman-teman. Dan ya setelah diselidiki, ternyata orang-orang Fontaine ini mereka menghilang itu dikarenakan mereka terkena air laut primordial. Ya, jadi air laut primordial ini ternyata bisa menghilangkan manusia Fontaine menjadi air, teman-teman. Dan ya, dari situ kasusnya terungkap dan itu adalah salah satu contoh kasus yang diselesaikan oleh traveler. Nah, setelah itu dia juga mengungkap nih kalau Hakim Agung Neuvillette yang ada di opera di Epiclis itu sebenarnya itu dia adalah reinkarnasi di naga kuno teman-teman. Nah, tapi sayangnya dia nggak punya ingatan dari naga kuno yang sebelumnya gitu. Jadi dia kayak cuma bener-bener reinkarnasi naga kuno doang. Nah, akhirnya setelah memecahkan banyak sekali misteri dari Fontaine, traveler ini pun mencoba menyudutkan Furina. Jadi rencananya Furina tuh dijebak dalam sebuah ruangan yang nantinya mereka tuh kayak seakan-akan dibawa ke area opera di Epiclis. Nah, dijebak tuh, dicoba disudutin dengan Hakim Agung Neuvillette dan juga si traveler ini disudutin, mereka coba sudutin. Nah, sudutkan dan ternyata
tiba-tiba mesin oratrisnya ini, mesin oratris itu, oh iya, mohon maaf, sebenarnya setelah ini kita flashback dulu ke 500 tahun yang lalu, mohon maaf. Nah, sebenarnya setelah si Vocaler ini yang di cermin itu dia ngasih tahu rencananya ke Furina, Vocaler ini menciptakan sebuah mesin, namanya ini mesin Oratris, teman-teman. Nah, jadi setelah terciptanya mesin Oratris itu, dia pun bersemayam di dalam mesin Oratris tersebut buat kayak ngumpulin energi gitulah, buat nanti rencananya itu akan berjalan. Nah, jadi di masa sekarang pas Furina lagi disudut-sudutin, lagi kayak bener-bener tersudut, yang kayak dia mulai ketahuan kalau dia tuh sebenarnya adalah seorang manusia, bukan seorang arkon. Itu mesin oratrisnya tiba-tiba menyala terang. Nah, pas menyala terang ini terbagi menjadi dua sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang New Villette, yang kedua dari sudut pandang si Traveler. Yang pertama dari sudut pandang Traveler dulu ya teman-teman. Dari sudut pandang Traveler, dia tuh melihat masa lalunya si Furina ini. Dulu awal mulai dia ketemu Vocaler tuh gimana, dan dia perjalanan dari dewa tuh gimana gitu. Traveler melihat itu semua. Sedangkan di sudut pandang yang lain, New Villette bertemu dengan sang dewa Vocaler. Nah, dia bertanya, rencananya apa sih? Kamu punya rencana apa untuk menghindari bencana yang akan datang? Dia ngejelasin. Sebenarnya si Vocaler ini, dia bersemayam di dalam mesin Oratris ini ngumpulin energi untuk menipu Celestia, teman-teman. Jadi dia bener-bener kayak mencoba muat menipu Celestia gitu. Soalnya for your information, Celestia itu setelah kejadian Cataclysm, Celestia tuh tertidur. Kayak bisa dibilang hibernasi gitulah Celestia. Nah, Vocaler langsung dia mencoba untuk mewariskan kekuatannya ini ke New Villette. Secara New Villette itu adalah naga kuno yang gak terikat sama Celestia, ya kan? Akhirnya dia pun langsung membunuh dirinya sendiri menggunakan mesin Oratris. Dan kekuatan dari sang Arkon itu dipindahin ke New Villette. Biar nantinya New Villette bisa memurnikan manusia Fontaine menjadi full manusia gitu, teman-teman. Dan akhirnya pas banget bencana itu datang, pas banget New Villette pun langsung terbang ke langit. Dia pun langsung segera memurnikan darah manusia Fontaine menjadi darah manusia asli gitu, teman-teman. Dan ya, akhirnya bencana pun berhasil terlewati dan ramalan Celestia pun berhasil dilewati. Nah, ya karena dikarenakan hal ini, ya Fontaine tetap berjalan seperti biasa, teman-teman. Bedanya Furina jadinya diberi sebuah rumah. Dan ya tentu aja setelah bencana yang datang itu cukup banyak terjadi kerusakan yang ada di La Fontaine. Tapi dalam beberapa hari kerusakan tersebut berhasil diperbaiki gitu. Dan ya, happy ending. Yeay. Keren banget, happy ending. Nah, jadi pesan moral di cerita, pesan moral apa ya teman-teman? Yang pertama, kita yang pasti jangan melanggar perintah Celestia, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Egria. Dikarenakan Egria ini benar-benar dia melanggar aturan yang dibuat oleh Celestia, teman-teman. Dia sampai diam-diam membuat Oceanid ini menjadi manusia biasa gitu. Yang kedua, kita gak boleh memendam sesuatu seperti Furina. Itu gak boleh, teman-teman. Seperti yang tadi aku ceritain, Furina ini orangnya tuh saat dia menyamar jadi tuh dia kayak bener-bener kesepian. Dia gak punya orang sama sekali buat dia ceritain pengalaman dia jadi Arkon gitu. Kayak dia gak punya orang untuk berbagi rasa sakit lah intinya. Kayak
Pokoknya pas lagi dikasih lihat scene tuh kayak bener-bener ngerasain sedihnya tuh gimana gitu. Dan ya jadi kan intinya kita nggak boleh memendam sesuatu tuh sendiri. Kita harus mencari orang untuk kita bagi rasa sakitnya gitu teman-teman. Jangan menyelesaikan suatu masalah tuh sendiri. Karena secara manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah pengorbanan. Untuk mempertahankan sesuatu, kita harus melakukan pengorbanan seperti yang dilakukan oleh mohon maaf, seperti yang dilakukan oleh Vokalor. Vokalor ingin manusia Fontaine tetap hidup. Oleh karena itu, dia pun mengorbankan dirinya sendiri dengan menggunakan mesin Oratrice dan memindahkan kekuatannya ke Neuvillette demi manusia Fontaine. Jadi, pengorbanan itu diperlukan kalau kita ingin mempertahankan sesuatu. Itu. Jadi ketiga, yang pertama adalah jangan melanggar perintah dari Tuhan. Yang kedua itu jangan memendam masalah sendiri. Ya karena kita manusia sosial, kita nggak bisa nyelesain masalah sendiri. Yang ketiga adalah pengorbanan diperlukan untuk mempertahankan sesuatu. Seperti itu. Jadi ya segitu aja untuk literasi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.